Nah, berikutnya diajarinnya belanja, bukan nabung. Oke, apa Iya. tuh bedanya? Jadi kalau diajarinnya belanja dulu, nih anak udah tahu angka. Anakku umur 5 tahun udah tahu angka, udah tahu 5 lebih besar dari 4, 4 Oke. lebih besar dari 3 dan seterusnya. Itu tiap kali lebaran dia bawa uang angpau dong, ya kan? Aku bawalah ke toko mainan. Aku bilang misalnya ini uang kamu 500.000. Kamu hanya bisa beli barang yang harganya depannya 5. Dia nggak ngerti 500.000 gede banget ya angkanya. Depannya 5, berarti kalau depannya 6 dia nggak bisa beli gitu. Tapi kalau 3 dia bisa beli. Nah, itu umur 5 tahun tuh mulai tuh, oh berarti kalau uangku kurang, apa yang harus aku lakukan? Anak ngerti sendiri kok, berarti aku harus nunggu lagi ya ibu. Berarti kapan nih aku dapat uang lagi? Oh dapat uangnya nanti misalnya kalau ulang tahun karena dikasih kakek neneknya uang misalnya. Itu baru otomatis dia belajar menabung tuh dari situ. Jadi Belajar. langsung aktivitas belanja. Iya, jadi belanja. Kenapa? Karena anak juga perlu tahu bahwa uang itu terbatas. Bahwa kalau uangnya nggak cukup tuh nggak bisa beli loh. Bahwa kalau uangnya nggak cukup kamu harus nunggu loh. Bahwa ATM itu tuh tetap ada nilainya loh gitu. Dan karena generasi alpha ya, belanjanya udah online, begitu dia belajar baca, aku ajarin belanja online dan kebetulan itu pandemi. Aku ajarin belanja online. Ini caranya belanja online. Search pakai keyword itu gimana caranya. Kamu bandingin harganya gimana, lokasinya gimana, ntar ongkirnya gimana. Karena kan anak kecil tuh kan belanjanya kurang penting ya sebenarnya. Belanja itu cicak-cicakan karet gitu kan. Itu Harganya yang awal mau dibeli ya sebenarnya. cuman harganya 2.000 gitu. Worth it nggak menurut kamu kalau harganya 2.000 tapi ongkirnya 15.000? Nah, itu kan itu juga mempertimbangkan pembelian. Nah, di sini belajarnya sebagai orang tua adalah nggak menganggap apa yang anak beli tuh nggak penting. Oh, ternyata itu ya. Aku kira tadi ya jadi takutnya anak mengecilkan ini nggak terlalu penting nih, tapi kita nggak tahu alasannya apa, nggak kita sampaikan. Jadi Berarti kalau tipsnya gimana tuh cara jadi balance-nya? kalau aku selama itu uang dia, maka itu hak dia sepenuhnya mau beli apa. Kenapa? Karena definisi penting bagi kita dan bagi anak tuh beda. Buatku cicak-cicakan karet nggak penting banget. Buat apa? Tapi buat dia tuh penting banget loh. Itu buat dia tuh mainan berharga loh gitu kan. bener-bener. Ini ngajarin pengambilan keputusan. Jadi ngambil keputusan yang oke nih buat anak. Nanti di masa depan dia juga bisa tahu nih barang yang oke buat dia, penting buat dia itu apa. Dan itu tuh ngurangin friksi-friksi dalam relationship loh sebenarnya. Banyak banget loh yang berantem gara-gara iya tuh istrinya beli lipstick mulu misalnya warnanya sama semua. Padahal bagi kita itu adalah penting sekali. favorit. Kayak mungkin apa nih shade-nya, bedanya apa? Padahal bagi kita ini beda kok. Beda banget. Dan suaminya juga sama, ini suamiku beli helm mulu misalnya. Ya buat dia penting gitu. Nah, itu tuh ngurangin drama-drama yang nggak perlu gitu. kayak gitu kan, definisi pentingnya beda ya. Jadi aku sama suamiku juga sama tuh, kita punya kayak budget aja masing-masing, terserah mau beli helm 5 biji sama semua, aku nggak peduli, tapi jangan diatur-atur juga aku mau beli lipstick berapa biji. Nah, ke anak juga kayak gitu, yang penting buat kamu penting buat kamu, penting buatku beda gitu.